budaya pun kami yang beranggotakan Siti Salsabila Ramadhani, Siti Darmawan, Nika Dahlia Sregar, Nuraziza Sinambela, dan Vanessa Anggilo pun yang akan dibahas pada konsep segitiga, yakni pengertian segitiga, konsep luas segitiga, jenis-jenis segitiga, dan jumlah sudut dalam suatu segitiga, garis istimewa segitiga, dan terakhir mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk mari kita simak video berikut. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Dan dalam buku School Geometry, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus. Selanjutnya, pada segitiga ini memiliki 3 buah titik sudut, sudut A, B, dan C, dan 3 buah sisi, sisi A, sisi B, dan sisi C, yang mana sisi A sama dengan sudut BC adalah sisi di depan sudut A, dan sisi B sama dengan sudut AC adalah sisi di depan sudut B, dan sisi C sama dengan sudut AB adalah sisi di depan sudut C. Nah, rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, dan rumus keliling segitiga sama dengan AB tambah BC ditambah AC. Luas segitiga ialah jumlah area yang dimiliki oleh segitiga. Nah, rumus luas segitiga sama, yaitu setengah alas kali tinggi. Untuk lebih memahami dari mana setengah alas kali tinggi, langsung saja kita ke konsep luas segitiga. Nah, untuk membuktikan luas segitiga, langkah pertama kita dapat membuat 2 buah segitiga siku-siku yang kongruen. Nah, selanjutnya dari 2 buah segitiga tersebut, kita dapat membentuk persegi dengan cara menyatukan segitiga ini. Nah, dari segitiga ini kan sudah terbentuk persegi, di mana alas segitiga kita sebut sebagai panjang dan tinggi segitiga kita sebut sebagai lebar. Maka kesimpulannya ialah luas persegi panjang kali lebar, sedangkan luas 2 buah segitiga tersebut ialah alas dikali tinggi. Nah, sedangkan luas 1 buah segitiga tersebut maka setengah alas dikali tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan besar sudutnya. Yang kedua berdasarkan sisinya. Berdasarkan besar sudutnya terbagi menjadi 3 macam. Segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Segitiga berdasarkan sisinya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama sama sisi, sama kaki, dan segitiga sembarang. Bentuk berdasarkan sudutnya terdapat segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya 90 derajat, yang kedua segitiga lancip, di mana ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat, dan segitiga tumpul salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Adapun berdasarkan sisinya terdapat segitiga sama kaki, di mana kedua sisinya sama besar, dan segitiga sama sisi, di mana ketiga sisinya sama besar, dan ketiga segitiga sembarang, di mana ketiga sisinya tidak sama atau berbeda. Selanjutnya jumlah sudut dalam satu segitiga, di mana untuk membuktikannya kita dapat membuat aktivitas seperti yang pertama, potonglah sebuah lembar kertas membentuk sebuah segitiga seperti ini misalnya. Kemudian kita dapat merobek ketiga sudutnya seperti ini. Langkah selanjutnya, himpitkanlah
terbentuklah sudut 180 derajat. Di dalam segitiga terdapat garis-garis istimewa. Yang pertama ada namanya garis tinggi, lalu yang kedua garis bagi, dan yang ketiga garis berat. Untuk lebih memahaminya, mari kita gambar bersama-sama. Oke, kita sediain busur. Lalu kita menggambar garis berat terlebih dahulu. Kita letakkan jangkanya di sudut D. Lalu buat tanda busur. Di sini. Lalu kita letakkan jangkanya di sudut E. Kita cari titik busur yang berpotongan. Dia sampai berpotongan ya teman-teman, seperti ini. Lalu setelah kita dapat dua titik ini, kita sambungkan kedua titik tersebut. Lalu kita tarik garis dari sudut F ini. Garis FG inilah yang dinamakan garis berat. Ambil jangka, lalu kita letakkan di sudut L. Kita gambar busur yang berpotongan garis LK dan LM. Lalu dari sudut masing-masing kita gambar busur kembali hingga ada busur yang berpotongan. Setelah mendapat titiknya, kita sambungkan titik potongnya ke titik sudut L. Garis NL inilah yang dinamakan garis bagi. Lalu selanjutnya garis tinggi. Kita ambil jangka, kita ambil dari sudut Q. Kita gambar busur yang berpotongan garis PR. Lalu dari sudut-sudutnya kita gambar busur lagi untuk mencari titik potongnya. Setelah mendapat titik potongnya, kita tarik garis ke sudut Q. Garis SQ adalah garis tingginya. Nah, materi terakhir adalah mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Sebelumnya kita ketahui bunyi dari teorema Pythagoras. Adapun bunyi dari teorema Pythagoras adalah di dalam sebuah segitiga siku-siku berlaku kuadrat dari sisi miring atau hipotenusanya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan, mari kita lihat bagaimana pembuktian dari teorema Pythagoras tersebut. Nah, pada video sebelumnya kita telah ketahui bahwasannya bunyi dari teorema Pythagoras adalah dalam sebuah segitiga siku-siku berlaku kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya.
adalah sisi tegak dan C itu merupakan hipotenusanya atau sisi miringnya. Nah, dari keempat segitiga yang telah kita buat tadi, kita tempel memenuhi dari bingkai yang kita buat tadi. Nah, setelah kita tempel, kita lihat bahwasannya ada sisi-sisi yang tidak ditutupi oleh segitiga, di mana sisi-sisi yang tidak ditutupi oleh segitiga itu merupakan sebuah bidang segi empat, di mana juga sebuah bidang segi empat itu memiliki rumus sisi kali sisi. Dengan begitu, rumus dari atau luas dari sisi yang tidak ditutupi oleh segitiga ini adalah luas persegi, yakni C kuadrat. Sehingga sisi-sisi yang tidak tertutupi oleh segitiga tersebut menghasilkan rumus C kuadrat. Nah, untuk membuktikan bahwasannya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kita buat satu bingkai lagi dan kita pindahkan segitiga pada bingkai sebelumnya menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita lihat bahwasannya ada sisi-sisi yang tidak tertutupi oleh segitiga tersebut, sehingga sisi-sisi yang tidak tertutupi tadi menghasilkan B kuadrat dan A kuadrat, karena di sini kan juga persegi, sama-sama persegi. Jadi rumusnya itu sama dengan yang sebelumnya, yakni rumus persegi, sehingga dapat disimpulkan bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, itu tadi pembahasan dalam konsep segitiga. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa like and comment. Terima kasih, sampai jumpa.